Pasangan selebriti Jeremy Thomas dan Ina Indayanti selama ini dikenal sebagai pasangan yang jarang diterpa kabar miring, terutama mengenai biduk rumah tangga mereka. Keduanya tampak adem ayem menikmati keharmonisan rumah tangganya yang kini sudah dibangun selama 27 tahun lamanya. Tentu saja pandangan itu tidak hanya bisa dilihat dari luarnya saja. Menurut mereka, 27 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Bagi Jeremy dan Ina, manis dan pahitnya kehidupan berumah tangga sepertinya sudah menjadi bumbu dalam keharmonisan rumah tangga mereka. Maka, menjadi wajar jika di usia pernikahan mereka itu banyak yang menjadikan Jeremy dan Ina sebagai pasangan selebritis panutan dalam urusan keharmonisan keluarga. Tidak hanya itu, bentuk kepercayaan masyarakat pada mereka dan juga kepeduliannya pada sesama, Jeremy dan Ina juga tidak sungkan membagikan pengalaman dengan turut andil dalam mendukung komunitas anti pelakor dalam mengurangi tindak kejahatan yang menjadikan kaum Hawa sebagai korbannya. Lantas, apa sajakah resep hingga rahasia Jeremy Thomas dan Ina Indayanti dalam menjaga keharmonisan rumah tangga mereka? Saya selalu bilang kepada teman-teman, there is no such perfect marriage. Tidak ada perkawinan itu yang sempurna. Karena kalau ada perkawinan yang sempurna, tidak ada yang namanya perceraian, tidak ada yang namanya pertengkaran. Tapi mungkin saya ingin men-sharing nih kepada teman-teman media sekalian ya. Namanya saja sudah rumah tangga. Rumah yang dibangun dengan tangga, dengan step, dengan yang namanya pengukiran karakter, yang namanya saling memberikan kontribusi satu sama lain, ya, saling mendevelop satu sama lain, saling membangun, saling naik. Saya bilang kepada teman-teman, tiap 5 tahun rumah tangga itu dinamikanya berbeda. Untuk membina rumah tangga 27 tahun dengan segala macam up down, tapi keluarga kami kebetulan adalah keluarga yang cukup bisa menyuarakan apa aja. Jadi bagi saya, kalau istri saya, kalau anak saya, putra saya atau putri saya menyuarakan sesuatu, bagi saya itu adalah proses bagaimana mereka mengeluarkan isi hati dan unek-unek mereka kepada orang tuanya. Nah, kebetulan saya cukup welcome bisa menerima tersebut. Ya, kadang-kadang agak sedikit dongkol-dongkol dikit, tapi saya pikir lebih baik seperti itu. Sama kayak istri saya. Kita nih punya suatu filosofi, Mas Tumpal. Rumah di mana Anda harus menjadi diri Anda sendiri. Anda tidak boleh berpura-pura menjadi orang lain. Silakan tumpahkan semuanya gitu loh. Karena di rumah, makanya saya bilang rumah tangga. Disitulah kita membangun, mendevelop 1, 2, 3, 4 dan tidak ada akhirnya kan. Rumah tangga kan tidak ada pensiunnya. Hanya nyawa yang membuat rumah tangga itu pensiun gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu gitu loh. Kita kalau ada masalah langsung kita selesaiin hari itu juga sih. Maksudnya kita kan keluarga kita kan open minded ya, kita bebas berpendapat. Lalu apa yang ada di dalam hati kita, misalkan yang namanya kepala keluarga kan ada rules, yang namanya ibu rumah tangga juga ada rules kan buat anak, dia juga punya rules buat saya gitu. Tapi kalau misalnya itu masuk akal ya saya mengerjakannya dengan baik. Tapi kalau misalnya saya ada keberatan, saya ngomong aja sama dia. Makanya tadi suami saya bilang, rumah itu adalah wadah di mana kita family menjadi diri sendiri. Kita harus bisa mengungkapkan apa yang kita tidak suka dan kita suka. Jadi bukan berarti kita terpenjara. Suami saya juga nggak mau suami saya melakukan sesuatu yang terpaksa. Karena saya juga nggak pernah, kalau dia nggak mau saya cukup menghargai gitu. Karena yang namanya orang bercerai atau orang berpisah itu bisa dihindari, bisa juga tidak terhindar. Tapi bagaimana mereka secara manusia
bisa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari. Salah satu bentuk partisipasi dan support saya memberikan nilai positif terhadap semangat tadi adalah hadir di sini. Jeremy Thomas tidak hanya dipuji karena keberhasilannya dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya saja, tetapi juga sering dipuji soal penampilannya yang selalu terlihat awet muda. Padahal sudah menginjak usianya yang tahun ini genap berusia 52 tahun. Jeremy juga mampu menjaga tubuhnya hingga selalu terlihat segar bugar. Maka tak salah jika ayah dua anak itu selalu menjadi inspirasi hidup sehat dari sejumlah warganet. Tentu saja penampilan Jeremy saat ini yang masih terlihat tampan dan energik tidak didapat dengan cara yang mudah. Ada perjuangan dan usaha keras yang harus dilaluinya dan dilakukannya secara terus-menerus alias rutin. Lantas, seperti apa cerita Jeremy hingga Ina Thomas dalam menjaga kebugaran dan penampilan mereka di usia mereka yang tidak lagi muda itu? Dan bagaimanakah pula kedua artis senior itu menyikapi kemajuan informasi dalam bersosial media di era digitalisasi saat ini hingga keduanya bisa saling menjaga komunikasi satu sama lain? Saya itu hanya makan kenyang itu satu kali satu hari. Karena saya menerapkan filosofi bahwa Tuhan tuh memberikan kita jasmani dan rohani. Rohaninya kita jaga dengan bersikap dengan yang baik, jasmaninya juga harus kita jaga. Jadi pada saat saya diberikan berkah kepada Tuhan untuk masuk dunia hiburan, dunia performa, saya kembalikan prinsip untuk kembali menjaga badan tersebut. Resepnya apa? Saya hanya makan kenyang satu kali sehari. Yang kedua, saya menghindari saya makan kalau hanya saat lapar. Jadi saya misalnya bangun pagi nih, saya tidak mengharuskan bahwa kalau bangun pagi harus sarapan, kalau jam 12 harus makan siang, kalau malam harus makan malam. Tidak, pada saat saya merasa lapar, disitulah saya makan. Sehingga mungkin ya sementara ini ya stabil-stabil aja sih. Itu mungkin rumah tangga yang usia perkawinannya masih muda lah, masih muda. Makanya saya bilang begini, ini yang tadi saya katakan ke Mas yang mana, Anda besar gara-gara publik yang menjadikan Anda figur, kan namanya publik figur. Gunakanlah medsos bertanggung jawab terhadap orang yang membesarkan Anda. Jangan isu negatif Anda lempar kepada orang yang membesarkan Anda. Akhirnya mereka menjadi kecewa. Misalnya ada aturan yang dia nggak mau, dan kalau misalnya dia juga memberikan aturan ke saya, terus saya nggak mau, saya jelasin ke dia dan dia akan menerima pada saat menurut logika dia itu benar alasan saya gitu. Jadi nggak perlu ke media sosial karena nanti orang jadi tahu dong gitu. Mendingan kita selesain dulu terus nggak ada apa-apa gitu. Kita menjadi diri kita sendiri dan tetap menjadi diri kita sendiri penting. Sampai sekarang. Mungkin waktu awal-awal perkawinan kan semua orang nobody perfect ya. Kita lagi nyocok-nyocokin. Dengan berjalannya tahun-tahun kok nggak cocok-cocok gitu. Yang cocoknya dikit gitu. Emang kita lahir beda, kita harus berdamai sama diri kita sendiri kan. Pelengkapnya adalah yang membuat kita menjadi lebih awet. Kehadiran anak-anak dengan kesibukan ngurusin anak sendiri, itu tuh udah kesibukan, jadi kita nggak mikirin nggak cocoknya itu seperti apa. Aku nggak pernah ribut hal lain sama Jeremy kecuali masalah beda pendapat soal anak aja gitu. Sebenarnya itu saya mendefinisikan itu bukan tidak cocok. Orang kalau nggak cocok nggak mungkin bersatu. Tidak cocok dengan perbedaan itu beda. Tidak cocok ya orang nggak akan bisa bersatu. Nah, berbeda dalam hal itu menurut saya itu manusiawi dan wajar. Ini kan definitif, jangan sampai nanti kan kalau nggak cocok ya orang nggak akan bertemu, mengobrol dan segala macam. Tapi kalau misalnya kita berbeda dalam suatu cara pandang beberapa hal tertentu, itu namanya manusiawi. Nah, kadang-kadang perbedaan tersebut yang mengkomplement satu sama lain. Ya, karena menurut saya gini, kalau orang sama, misalnya saya nih ketemu wanita yang sama persis dengan saya, belum tentu itu komplimen. Boring kan? Mungkin bukan boring, karena kan manusia lahir dengan ketidaksempurnaan, dengan perbedaan. Nah, perbedaan itu yang mesti dikomplimen gitu.